Rektor Universitas Udayana, UNUD, Bali, Profesor Inyoman Gede Antara menjadi tersangka korupsi dana sumbangan mahasiswa baru. Dia diduga korupsi dana sumbangan pengembangan institusi, SPI, mahasiswa baru Universitas Udayana jalur mandiri pada 2018, 2019 sampai 2022, 2023. Kasus ini diungkap oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati Bali sejak 24 Oktober 2022. Sudah 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tersebut. 3 orang lainnya ditetapkan tersangka sejak 12 Februari 2023, yakni IKB, IMY, dan NPS. Sedangkan Rektor Udayana Nyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Maret lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada 8 Maret 2023 penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan kembali 1 orang tersangka, yaitu Profesor Dr. Inga, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Agus Eka Sabana Putra di Denpasar, Bali, Senin, 13 Maret 2023. Inga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat, serta alat bukti petunjuk. Eka menuturkan penyidik menyimpulkan, Rektor Universitas Udayana diduga ikut berperan dalam tindak pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018 sampai dengan 2022. Rektor Udayana bantah SPI mengalir ke rekening staf. Rektor Universitas Udayana Bali Inyoman Gede Antara kemarin diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Selesai pemeriksaan, Gede Antara menyatakan dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan, meski dirinya kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pada prinsipnya, kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Saya pelajari dulu status saya, ujar dia kemarin. Gede Antara membantah dana sumbangan pengembangan institusi, SPI, mengalir ke rekening milik 3 staf Rektorat UNUD yang kini statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Sebetulnya SPI dibikinkan sesuai regulasi, yang kedua sistem itu tidak menentukan kelulusan dan yang paling penting adalah tidak ada mengalir ke para pihak atau staf kami. Kami yakin ke staf kami tidak ada. Itu semuanya mengalir ke kas negara, kata Gede Antara menjawab pertanyaan wartawan usai keluar dari ruangan penyidik pidana khusus Kejati Bali, di Denpasar, Senin. Dia mengatakan pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk menghindari panggilan penyidik. Harta kekayaan Rektor Udayana. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, 2021, harta kekayaannya 6,12 miliar rupiah, termasuk 5 mobil dan sepeda motor. Dari total harta kekayaan, Rektor Udayana Inyoman Gede Antara memiliki sejumlah kendaraan senilai 702 juta rupiah, terdiri 2 mobil dan 3 sepeda motor. Berikut daftar kendaraan Rektor Universitas Udayana Bali Inyoman Gede Antara berdasarkan LHKPN 2021. 1. Honda Accord Sedan tahun 2008 senilai 165 juta rupiah. 2. Honda Vario tahun 2015 senilai 11.290.000 rupiah. 3. Honda Scoopy tahun 2014 senilai 9.250.000 rupiah. 4. Honda PCX tahun 2018 senilai 17 juta rupiah. 5. Toyota Fortuner tahun 2020 senilai 500 juta rupiah. Selain mobil dan motor, Rektor Udayana, Inyoman, dilaporkan memiliki aset tanah dan bangunan senilai 6,35 miliar rupiah. Aset tersebut terdiri dari lahan seluas 1.500 meter persegi di Kabupaten Badung dan 186 meter persegi di Kota Denpasar, Bali. Selain itu, Inyoman juga memiliki kas dan setara kas senilai 139 juta rupiah. Namun, tercatat pula bahwa Rektor mempunyai utang sebesar 1,062 miliar rupiah. Profil Rektor Udayana, sempat duduki jajaran pimpinan UNUD. Dilansir laman resmi UNUD, Inyoman Gede Antara terpilih sebagai Rektor UNUD periode 2021 hingga 2025 yang diputuskan melalui rapat Senat UNUD dengan perolehan 81 suara dari total 122 suara.
Profesor Antara juga sempat menduduki posisi strategis di jajaran pimpinan universitas yakni sebagai Ketua International Office, Ketua LPPM dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Setelah dilantik, Antara menyampaikan terima kasih kepada Raka Sudewi, Rektor Universitas Udayana sebelumnya yang memberikan banyak pembelajaran. Menurutnya, tantangan UNUD sekarang adalah harus melanjutkan apa yang sudah ia capai dan tingkatkan di waktu mendatang. Antara juga berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika di internal Universitas Udayana dari proses awal sampai puncaknya pelantikan rektor atas segala kontribusinya. Ia berharap agar ke depan kehadiran Universitas Udayana di tengah-tengah masyarakat bisa lebih dirasakan. Ia juga berharap agar Universitas Udayana bisa menjalankan visi misinya untuk memberikan kesempatan belajar, akses pendidikan tinggi kepada masyarakat. Antara menyampaikan targetnya dalam mengemban jabatan rektor ke depan. Pertama, mengubah tampilan Universitas Udayana khususnya di kampus Bukit sehingga Universitas Udayana dengan kampus Bukitnya bisa bertransformasi menjadi kampus yang memadai, memiliki ekosistem pendidikan yang bermutu. Dengan kondisi ini, ia berharap dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkepribadian, dan yang penting adalah berkontribusi pada pembangunan baik di Bali maupun nasional.